Oke, selamat datang di pembahasan kita di Compiling the End Times. Jadi, di seri ini, kita akan coba melakukan audit sistem total terhadap keyakinan-keyakinan populer tentang akhir zaman. Dan kita akan mulai dengan salah satu bug yang paling besar di sistem ini. Yuk, kita langsung ke inti masalahnya. Kutipan ini kan kena banget. Kadang, iman yang seharusnya jadi kabar baik malah terasa kayak ransomware. Alih-alih membebaskan, kita justru disandera oleh narasi ketakutan akan kiamat. Nah, ini roadmap kita untuk 5 modul ke depan. Kita mulai dari modul 0 tentang spaghetti code, alias tumbukan mitos yang rumit dan berlapis-lapis. Hari ini di modul 1, kita akan fokus ke bug pertama yang paling terkenal, Lucifer. Nanti kita lanjut bedah Rapture, lalu Antikristus, dan terakhir kita akan coba geser dari rasa takut ke tindakan nyata. Oke, kita mulai audit mendalam kita. Dan kita akan mulai dengan satu pertanyaan yang kelihatannya simple banget. Siapa sih nama asli malaikat iblis sebelum dia jatuh dari surga? Saya yakin hampir semua orang yang besar dengan kultur pop Kristen langsung tahu jawabannya. Yah, Lucifer. Nama ini langsung memunculkan gambaran malaikat yang super megah, pemimpin paduan suara sorgawi, pokoknya keren banget lah. Tapi, gimana kalau saya bilang, nama ini sebenarnya adalah hasil dari sebuah kesalahan sistem, sebuah bug. Nah, ini dia konsep kuncinya, translation bug. Jadi, di dunia IT, ini adalah error di mana data yang korup, biasanya karena salah terjemahan, malah dianggap sebagai fitur asli dari program. Jadi bisa dibilang, keyakinan populer ini bukan doktrin, tapi lebih ke error teknis. Terus gimana cara kita ngedebug error ini? Tentu saja kita harus kembali ke source code aslinya. Dalam kasus ini, teks asli bahasa Ibrani dari kitab Yesaya pasal 14. Coba deh lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Di satu sisi, kita punya keyakinan populer tentang malaikat agung yang jatuh. Di sisi lain, source code aslinya sama sekali nggak ngomongin itu. Teks Ibrani aslinya itu pakai frasa Helel ben Shahar, yang artinya si cemerlang putra fajar. Dan ini tuh cuma ejekan puitis untuk seorang Raja Babel yang sombong. Jadi ini tentang manusia, bukan makhluk surgawi. Jadi kesimpulan audit kita jelas banget. Pertama, istilah Lucifer itu nggak ada di teks Ibrani asli. Kedua, konteksnya di ayat 4 jelas-jelas bilang ini ejekan untuk Raja Babel. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Nggak ada satupun penulis perjanjian baru, bahkan Yesus atau Paulus, yang pernah mengutip Yesaya 14 untuk menjelaskan siapa itu iblis. Pertanyaannya gimana ceritanya sebuah ejekan politik bisa berubah jadi nama musuh kosmik terbesar? Nah, sekarang mari kita lacak sejarah baget ini, kita lihat gimana data ini bisa jadi korup selama berabad-abad. Jadi, prosesnya gini. Di abad ketiga, para bapak gereja mulai pakai cerita ini sebagai kiasan untuk kesombongan iblis. Masih kiasan ya? Lalu di abad keempat, Alkitab diterjemahkan ke bahasa Latin. Frasa Ibrani tadi diterjemahkan jadi kata benda biasa, Lucifer, huruf kecil artinya pembawa terang. Nah, bugnya muncul di tahun 1611. Ketika terjemahan King James melakukan kesalahan fatal, mereka menulisnya dengan huruf kapital, Lucifer. Tiba-tiba kata sifat jadi nama diri. Dan puncaknya, di tahun 1667, puisi Paradise Lost karya John Milton benar-benar mempopulerkan karakter ini. Dan akhirnya, fiksi pun jadi dianggap doktrin. Kebayang nggak? Cuma karena satu kesalahan huruf kapital, sebuah hinaan politik berubah jadi nama kosmik yang paling ditakuti. Kalau di dunia coding, ini tuh kayak kita salah ketik nama variabel biasa, malah jadi class name. Fungsinya jadi beda total. Jadi kesimpulannya gini, musuh spiritual itu memang ada, tapi nama Lucifer itu kasus salah alamat. Semacam username yang salah input. Nah sekarang, mari kita coba rollback sistemnya, kita kembalikan datanya seperti semula. Ini dia data yang sudah dipulihkan. Di dalam Alkitab, iblis itu nggak pernah punya nama pribadi. Yang ada adalah gelar atau jabatan. Contohnya, Hasatan, yang artinya sang penuduh atau sang lawan. Atau Diabolos, sang pemfitnah. Jadi ini tuh job description, bukan nama panggung keren dari kultur pop. Terus kenapa sih kita perlu tahu ini semua? Apa pentingnya? Ini bukan cuma soal adu pinter atau koreksi hal-hal sepele. Menyadari hal ini adalah langkah pertama kita untuk bebas. Bebas dari teologi yang dibangun di atas rasa takut, yang ternyata pondasinya adalah data yang keliru. Sebuah mitos dari kultur pop. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang cukup bikin merinding. Kalau ternyata nama yang selama ini diajarkan untuk kita takuti itu hanyalah sebuah bug, kira-kira error apa lagi ya yang mungkin masih tersembunyi di dalam sistem kepercayaan kita?